Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Christina Yanti Sarensong, anggota PKLU GBIB Jemaat Petra Bogor. Opa, Oma, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami percaya ini semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan nyata kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2-7 yang menyatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Opa, Oma, Bapak Ibu, renungan pagi hari ini sesuai pembacaan dari Sabda Bina Umat diberi judul Transformasi Spiritual. Dampak terbesar dari pemberitaan Injil adalah terbukanya ruang bagi berlangsungnya transformasi spiritual. Artinya, kabar keselamatan atau berita sukacita yang disampaikan itu menyentuh relung batin terdalam seseorang yang menerimanya, memurnikannya, lalu mengubah seluruh kehidupannya yang tadinya hidup dalam kegelapan menerima terang, yang sebelumnya hidup dalam kedagingan. Hidup dituntun roh. Transformasi spiritual yang seseorang alami menjadi landasan bagi seluruh
laku aktualnya. Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan ini menggarisbawahi bahwa Injil yang ia beritakan bukan semata-mata verbal, melainkan dilandasi oleh kuasa Roh Kudus. Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya telah mengalami transformasi spiritual yang mendorong mereka untuk memberikan diri melakukan pemberitaan Injil kepada jemaat Tesalonika, juga dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kuasa ilahi yang maha tinggi itulah yang sanggup mengubah kedalaman hati manusia. Paulus mengimani hal itu pun berlaku bagi jemaat Tesalonika, karena mereka juga mengalami transformasi spiritual oleh kasih Kristus yang mengubahkan hati mereka dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka mengikuti teladan Paulus dan mereka juga menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Opa, Oma, Bapak Ibu yang terkasih, transformasi spiritual terjadi ketika seluruh diri orang percaya dimurnikan dan diperbaharui oleh Tuhan. Dalam bukunya Mining for Gold, Developing Kingdom Leaders Talk Coaching, Tom Camacho menuliskan, Tuhan secara pribadi mengundang kita masing-masing sebagai wadah ke dalam proses pemurniannya. Tuhan Sang Pemurni yang agung dengan sabar mentransformasikan hingga hati dan karakter kita mencerminkan hati dan karakternya dengan indah. Melalui proses transformasi atau perubahan spiritual yang kita alami, maka kita dimampukan untuk membagikan Injil yang adalah kabar sukacita dan keselamatan bagi banyak orang dengan kata dan tindakan yang nyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar melalui hidup kami banyak orang diberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Dewan PKLU dan segala program-programnya, khususnya dengan program SPMAB-nya, agar dapat berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkatilah kami, ya Tuhan, sehingga apapun aktivitas yang kami lakukan hari ini dapat diberkati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, tanggal 10 September 2024. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Opa, Oma, dan Bapak Ibu.